Selamat datang di Kalosa Gadget. Perkenalkan, nama saya Christopher. Hari ini saya akan menggantikan Rico yang terlalu sering trading dan main game balapan jadi susah diajak konten. Hari ini kita akan mereview suatu barang dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh satu brand manapun. Seperti yang kalian bisa lihat di thumbnail, hari ini kita akan membahas sebuah laptop gaming dari Lenovo, yaitu Lenovo Legion 5. Buat kalian yang udah penasaran seperti apa laptopnya, kita tonton b-rollnya dahulu. Kita bahas spesifikasinya terlebih dahulu. Lenovo Legion 5 ini menggunakan prosesor Ryzen 7 5800H, 8 core 16 thread dengan arsitektur Zen 3. Base clock speed-nya di 3,2 GHz dan boost-nya mencapai 4,4 GHz. Menggunakan teknologi 7 nanometer FinFET dan TDP di 45 Watt. Untuk RAM-nya sendiri dia menggunakan 16 GB DDR4 3200 dual channel yang bisa kalian upgrade hingga maksimal di 32 GB. Storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe dengan kapasitas 512 GB. Dan grafiknya sendiri laptop ini menggunakan dual graphics, yaitu integratednya AMD Radeon Graphics dengan Vega 8 dan dedicatednya Nvidia RTX 3050 Ti 4GB GDDR6 128-bit dengan TGP di 60 Watt dan maksimal dalam kondisi boost mencapai 90 Watt. Harga laptop ini bisa kalian dapatkan di harga 20.699.000 hingga 20.900.000-an. Dan kalian bisa dapatkan garansi 3 tahun yang meliputi full accidental damage protection. Lanjut ke bagian desain, bisa kita lihat nih ciri khas desainnya Lenovo banget. Clean, nggak macam-macam gimmick desain. Pada bagian punggung layar, di dekat hinge ada logo Lenovo yang mengingatkan kita banget sama desainnya IdeaPad. Lalu di sisi diagonal dari itu, ada logo Legion yang dicetak di boss. Lalu warnanya menggunakan warna iridescent yang keren banget. Lalu bagian exhaust-nya pada punggung layar dan samping-samping itu menggunakan grill desain yang standar banget, cuman diagonal-diagonal aja. Sedangkan di bagian bawah didesain berbentuk bulat-bulat. Jadi ini desainnya benar-benar simple. Kalau istilah anak mobil tuh sleeper ya. Jadi desainnya biasa aja, tapi untuk performa berani diadu. Material yang digunakan di seluruh bodi laptop ini, baik bagian atas, bawah, maupun bagian palm rest, dia sama-sama menggunakan plastik polikarbonat, tapi nggak terkesan murahan dan ringkih. Untuk dimensinya sendiri, bobotnya di 2,4 kg, lalu untuk panjangnya di 36,2 cm, lebarnya di 26 cm, dan ketebalannya di sisi paling tipis di 2,2 cm dan sisi paling tebalnya di 2,5 cm. Kita lanjut ke bagian layarnya. Di sini kita bisa lihat kalau bezelnya tipis di ketiga sisi, yaitu kiri, kanan, dan bagian atas. Lalu ada sedikit notch yang timbul ke atas ini untuk menyimpan modul kamera dan ada 2 mikrofon. Terus dia juga bisa dibuka hingga 180 derajat. Resolusinya Full HD 1920x1080 dan panelnya True IPS. Udah gitu color gamutnya 100% sRGB. Ini nih yang penting banget buat para content creator. Kecerahannya 300 nits juga, refresh rate-nya di 165 Hz. Lalu dia juga dilengkapi teknologi FreeSync dan G-Sync, dan yang paling menarik ada teknologi Dolby Vision. Jadi ini enak banget buat nonton konten dari Apple TV atau streaming service lainnya yang udah mendukung konten-konten dengan Dolby Vision. Kita turun ke bagian palm rest, kita bisa lihat bahwa palm rest-nya ini lega banget, tentu saja karena ini laptop 15,6 inch. Jadi buat tangan saya yang ukurannya tergolong kecil, ini space-nya luas banget. Dan buat tangan kalian yang lebih besar, harusnya masih nyaman buat pakai laptop ini. Desain keseluruhannya simple, nggak ada tekstur macem-macem, terus finishing dan warnanya sama persis seperti yang ada di punggung layar. Lalu di bagian tengah atas ada tombol power yang warnanya bisa berubah-ubah mengikuti mode yang sedang kita gunakan dengan menekan tombol function dan Q. Untuk keyboardnya sendiri, yang paling pertama kita bisa notice ada 4 zona warna RGB yang bisa kalian ubah di software Lenovo Vantage. Untuk feel mengetiknya sendiri, dia ini empuk dan nyaman banget, juga punya travel distance yang cukup. Dan yang paling penting buat saya, keyboard ini nggak berisik sama sekali, karena saya tuh paling nggak suka keyboard berisik ya. Terus di bagian sebelah kanan kita bisa lihat bahwa ada numpad, di mana nggak semua laptop 15,6 inch zaman sekarang tuh menyediakannya, tapi di Lenovo Legion ini sudah disediakan. Dan satu poin plus lagi adalah tombol arrow key-nya yang udah full size, jadi enak banget. Yang terakhir ada touchpad yang ukurannya sedikit lebih besar daripada spasi dan sudah mendukung Windows Precision Driver. Lalu saat kita coba juga, multitask-nya ini cukup responsif. Untuk I/O ports, di sebelah kanan kita bisa temukan USB 3.2 Gen 1 dan sebelahnya ada e-camera shutter untuk privacy webcam kita. Lalu di sebelah kiri ada satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support data transfer dan DisplayPort.
dan juga ada sebuah audio combo jack 3,5 mili. Dan di bagian belakang ini port yang paling lengkap, ada satu buah port untuk power connector DC in, lalu ada dua buah USB 3.2 Gen 1 dan satu buah USB 3.2 Gen 1 dengan always on USB. Lalu juga ada satu buah port RJ45 dan satu buah port HDMI, dan yang terakhir ada satu buah port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang support data transfer, power delivery, dan DisplayPort. Ngomongin soal fitur, laptop ini sudah dilengkapi dengan modul Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX dan Bluetooth 5.1. Kemudian seperti laptop gaming pada umumnya, dia punya beberapa mode yang bisa kalian pilih dan ganti-ganti dengan menekan tombol function dan Q. Yang pertama ada mode quiet, kemudian mode balance, dan terakhir mode performance. Kemudian ada juga software Lenovo Vantage, tempat di mana kalian bisa mengatur segala hal yang terkait dengan performance di laptop ini. Kita lanjut bahas mengenai pengujian performance-nya. Perlu dicatat bahwa semua pengujian ini kita lakukan di mode performance. Yang pertama, speed SSD kita dapat kecepatan read-nya di 3265, kecepatan yang lumayan cepat, dan write-nya di 2871, standar aja. Kemudian lanjut ke performance renderingnya, kita menggunakan Adobe Premiere, video berdurasi 1 menit, resolusinya 4K, cut to cut tanpa efek, kita dapat hasil renderingnya di 1 menit 56 detik, waktu yang standar aja untuk ukuran laptop gaming. Kemudian lanjut ke Blender, rendering CPU kita dapat di 3 menit 15 detik, dan GPU-nya 1 menit 19 detik, waktu yang lumayan cepat untuk GPU-nya mengingat ini menggunakan RTX 3050 Ti. Kemudian kita lanjut ke pengujian sintetis. Di R15 kita dapatkan skor 2131. Kemudian kita lanjutkan ke R20. Di single core kita mendapatkan 552. Kemudian multicore-nya di 5036. Kemudian kita lakukan pengujian selama 10 kali di looping. Kita dapatkan average skornya di 5001. Kemudian suhu rata-ratanya di 82,5 derajat dan maksimumnya mencapai 93,6 derajat. Suhu yang masih lumayan oke untuk laptop gaming. Kita lanjut pengujian untuk gaming. Kita menggunakan 3D Mark Time Spy, mendapatkan skor 6280. Kemudian 3D Mark Firestrike di 13380. Kita juga melakukan pengujian stress test dan laptop ini sudah lolos stress test dengan angka 98,5 dan suhu 90 derajat. Dan berikut adalah grafik Firestrike Lenovo Legion 5 ini dibandingkan dengan laptop-laptop gaming yang sudah pernah kita review sebelumnya. Dan buat kalian yang penasaran gimana performa laptop ini saat dipakai bermain game, hasilnya adalah seperti ini. Untuk pengujian game kali ini kita menggunakan mode performance, kita ubah dengan menekan tombol function dan key, dan kita bisa lihat sudah berubah di mode performance. Untuk pengujian game yang pertama kita coba di Dota 2 dengan setting full render dan rata kanan, kita dapat di 170-200 fps dan lancar banget lah di laptop kayak gini. Kita lanjut ke game esports yang enteng juga, yaitu CSGO. Dengan setting rata kanan dan Full HD kita dapat di FPS yang nggak masuk akal sih, di 200-an sampai 300. Selanjutnya di Genshin Impact dengan setting high dan resolusi Full HD kita dapat di maksimalnya 60 fps. Ya laptop gaming gitu, mau berharap gimana sih? Kita coba di GTA 5 dengan resolusi Full HD, teksturnya very high dan setting grafik ultra, kita dapat di sekitar 150 sampai 170 fps. Selanjutnya kita coba di game yang agak berat, yaitu NFS Seed dengan resolusi Full HD dan setting grafik di ultra. Lumayan mencengangkan karena kita bisa dapat di sekitar 60 fps ke atas di RTX 3050 Ti. Far Cry 5 dengan setting grafik ultra kita bisa dapat di sekitar 82 sampai 90 fps. Dan kalau sekali lagi kita coba di setting grafik low, kita bisa dapat di sekitar 109 sampai 120 fps. Selanjutnya kita mencoba Game Pass yang receh banget sih kalau coba di laptop gaming, tapi ya udah kita coba aja dengan grafik HD, Full HD maksudnya, dan kita bisa dapat di 150 sampai 170 fps.
Ya nggak usah ditanya lah, laptop gaming ya kan. Dan ini adalah bagian dalam dari Lenovo Legion 5. Baterai Lenovo Legion 5 ini diklaim Lenovo bisa bertahan hingga 9,29 jam. Tapi pada saat pengujian realnya dengan setting baterai di Better Battery, mode laptop balance dan tingkat kecerahan layar 50%, hasil yang kita dapatkan tuh berkisar hanya 3-4 jam saja. Itu pun dalam kondisi tidak kita gunakan untuk bermain game, karena kalau digunakan bermain game tentunya akan lebih cepat habis daripada itu. Mungkin 9 jam yang didapatkan oleh Lenovo itu bisa didapatkan jika baterainya disetting ke best battery life dan mode laptopnya di quiet mode. Tapi untungnya chargernya yang gede banget 230 watt itu bikin pengisian dayanya itu benar-benar cepat. Dari kondisi baterai 5% hingga 100%, waktu pengecasan yang kita dapatkan tuh hanya 1 jam 20 menitan. Itu juga sambil kita gunakan melakukan pekerjaan ringan. Spesifikasi dan performance yang ditawarkan laptop gaming satu ini sebenarnya udah cukup oke, bisa dilihat dari pengujian performance-nya, dan juga layarnya yang cakep banget dengan 100% sRGB. Kemudian desainnya juga simple dan clean, bikin laptop ini nggak segmented untuk gamer doang, tapi bisa dipakai kalangan yang lebih luas. Cuma sayang aja di daya tahan baterainya yang ternyata agak mengecewakan. Untuk kisaran harga 20 jutaan, ya laptop ini masih termasuk masuk akal lah. Kesimpulannya dari saya pribadi, desainnya saya beri skor 8, untuk fitur saya beri skor 7, dan performance saya beri skor 7,5. Sekian video kali ini, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe kalau kalian nggak kepengen ketinggalan video review selanjutnya. Di kolom deskripsi juga kami sudah tinggalkan semua link sosial media kita yang bisa kalian follow. Dan saya Christopher, see you on the next video. Galosa Shopping Surprise hadir dengan memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Caranya mudah, cukup kumpulkan kupon pembelian dan dapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dengan hadiah utama, Honda CBR 150R dan Honda All New Beat. Shopping di Galosa, dapat surprise, dapat hadiah.